warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Kakak Hala Nadima dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3C. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas materi tentang FPB dan KPK. Mulai dari apa konsep dasar FPB dan KPK, apa perbedaan FPB dan KPK, dan cara menjawab soalnya. Nah, mari kita simak dengan baik ya adik-adik. Nah, pembahasan pertama tentang materi KPK dan FPB adalah tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Nah, materi ini penting untuk kita pahami terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah dalam memahami materi KPK dan FPB selanjutnya. Oke, yang pertama adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan. Nah, apa itu kelipatan bilangan? Nah, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan secara berurutan. Bilangan asli yaitu kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, contohnya. Contoh. Nah, contoh, tentukan kelipatan dari 2. Nah, contoh dari kelipatan 2, kita bisa mengalihkan angka 2 ini dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau nih, 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bisa difahami ya. Nah, cara lain untuk menentukan kelipatan bilangan adalah dengan melakukan penjumlahan berulang. Jadi misalnya, kita mau menentukan kelipatan dari 2. Nah, kita tinggal jumlahkan saja angkanya secara berulang. Berarti kelipatan 2 adalah ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 8 ditambah 2, 10, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat bahwa ini penjumlahan berulang dari angka 2. Jadi, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. Nah, udah deh, mudah bukan? Nah, sampai di sini sudah paham kan ya? Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang faktor bilangan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang faktor bilangan. Ada yang tahu faktor bilangan itu apa? Faktor bilangan adalah
Nah, faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Nah, biar lebih paham, kita kasih contohnya ya. Contoh. Nah, contoh yaitu tentukan faktor dari 8. Kita tinggal tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi 8. Nah, kita tentukan, kita buat kolom terlebih dahulu agar memudahkan. Ini saya kan udah buat kolom ya kakak. Nah, kita tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi 8. Oke, kita tentukan 8 dibagi 1 bisa ya, dapat 8. 8 dibagi 2 bisa juga, dapat 4. 8 dibagi 3 nggak bisa ya, berarti enggak. 8 dibagi 4, 2. Nah, sekarang tinggal 8 dibagi 5 kan nggak bisa ya, 8 dibagi 6 juga nggak bisa. Nah, sekarang berarti tinggal 8 dibagi di bilangan itu sendiri, yaitu 8 dibagi 8 yaitu 1. Nah, faktor Nah, jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, udah deh. Jadi intinya kita tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi bilangan tersebut. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Nah, adik-adik kalau sudah paham tentang tadi kelipatan bilangan dan faktor bilangan, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor prima dan faktorisasi prima. Sebelum kita masuk kepada materi faktor prima dan faktorisasi prima, terlebih dahulu adik-adik harus ngerti apa itu bilangan prima. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan prima adalah, kan ya, contoh bilangan prima. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, ini contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kenapa angka-angka tersebut termasuk bilangan prima? Karena angka-angka tersebut hanya bisa dibagi habis dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya nih, bilangan prima 2. Angka 2 itu termasuk bilangan prima. Karena hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka 2. Nah, 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, jadi bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, misalnya lagi, 5 adalah bilangan prima. Kenapa? Karena 5 hanya bisa dibagi habis dengan angka tersebut dan 5. Atau bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu selalu memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, supaya adik-adik gampang dalam memahami materi selanjutnya, adik-adik harus hafal angka-angka yang termasuk bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11,
13 dan seterusnya. Oke, kalau kita sudah paham apa itu bilangan prima, kita lanjutkan pembahasan kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang kali ini yaitu tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, apa itu faktor prima dan faktorisasi prima? Nah, faktor prima adalah faktor dari bilangan yang terdiri atas bilangan prima. Nah, yang selanjutnya adalah faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian Nah, kalau faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor dari suatu bilangan. Agar lebih jelas lagi, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 36. Nah, untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari suatu bilangan, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Nah, caranya seperti ini. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 36. Nah, untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari suatu bilangan, kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Nah, jadi 36 ini 36. Nah, jadi 36 ini akan kita bagi dengan bilangan prima. Nah, masih ingatkan angka-angka yang masih termasuk bilangan prima. Nah, yang termasuk bilangan prima apa saja? Yang termasuk bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini termasuk bilangan prima. Oke, sekarang kita bagikan 36 ini dengan bilangan prima tersebut. Yang ini. Oke, kita coba bagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 36 dibagi 2, hasilnya 18. 18 dibagi, masih bisa kita bagi 2. 18 bagi 2 dapat 9. Nah, 9 sudah tidak bisa lagi dibagi habis dengan angka 2. Nah, kita coba bagi dengan angka 3. Nah, 9 bisa dibagi 3, dapat 3. Nah, 3 ini sudah termasuk bilangan prima. Maka kita stop. Jadi, kalau hasil terakhirnya sudah bilangan prima, maka kita stop atau selesai sampai sini. Nah, jadi faktor prima dari 36 berapa? Nah, faktor prima itu lebih mudah tuh, bilangan prima apa saja yang kita gunakan untuk membagi. Nah, di sini bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi yaitu 2 dan 3. Nah, berarti faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Sedangkan faktorisasi primanya yaitu kita kalikan bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi tadi, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3, atau
duanya ada 2 buah, maka kita bisa tulis seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 3-nya ada 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Udah deh. Jawabannya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, bisa dipahami ya. Intinya adalah kalau faktor prima itu bilangan prima apa saja yang kita gunakan untuk membagi. Nah, sedangkan faktorisasi prima adalah faktor kita kalikan semua bilangan prima yang kita gunakan untuk membagi. Nah, adik-adik sudah paham kan tentang faktor prima dan faktorisasi prima? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kakak hapus dulu ya. Nah, setelah tadi kakak sudah membahas tentang faktor dan kelipatan, kemudian faktor prima dan faktorisasi prima. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke pembahasan FPB dan KPK. Pertama, kita harus FPB dan KPK. FPB itu singkatan dari Nah, sedangkan KPK adalah kelipatan Nah, kalau FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tapi apa sih perbedaan FPB dan KPK? Nah, kakak akan memberikan contoh soal agar adik-adik dapat membedakan antara FPB dan KPK. Nah, contoh soalnya sebentar ya. Nah, agar lebih paham, kakak kasih contoh soal, yaitu contoh soalnya tentukan FPB dan KPK dari 8 dan 12. Nah, kita mulai dari FPB-nya terlebih dahulu. Kita cari FPB dari 8 dan 12. Nah, kita tentukan FPB-nya terlebih dahulu, yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor. Nah, adik-adik harus tahu dulu apa itu faktor. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kakak sudah membahas tentang faktor dan kelipatan. Jadi, singkatnya faktor adalah bilangan yang bisa membagi habis Nah, misalnya kita di sini akan menentukan faktor dari 8. Nah, kita cari tahu dulu bilangan apa saja yang bisa membagi habis bilangan 8 ini. Maksud dari membagi habis adalah hasilnya tidak berkoma. Oke, kita coba bagikan dengan angka 1. 8 dibagi 1, bisa nggak? Bisa ya. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Hasilnya tidak berkoma kan? Nah, berarti 1 adalah faktor dari 8. Kemudian 8 bisa nggak ya dibagi 2? Bisa ya. Nah, 8 itu dibagi 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya juga tidak berkoma. Jadi, 2 termasuk faktor dari 8. Nah, yang selanjutnya 8 dibagi 3. Bisa nggak adik-adik? Nah, nggak bisa kan? Nah, berarti 3 bukan faktor dari 8. Oke, next. Nah, 8 dibagi 4. Bisa ya? 8 dibagi 4. Nah, berarti 8 termasuk faktor dari 8. Nah,
8 dibagi 5 tidak bisa, 8 dibagi 6 tidak bisa juga, 8 dibagi 7 tidak bisa. Nah, yang terakhir 8 tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 8 dibagi 8. Hasilnya 1. Nah, berarti 8 juga faktor dari 8. Jadi, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, kita lanjut ke mencari faktor 12. Nah, seperti tadi, kita tentukan bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 12. Oke, 12 dibagi 1 bisa ya. Nah, kemudian 12 dibagi 2 bisa. Selanjutnya 12 dibagi 3 bisa. 12 dibagi 4 juga bisa. Nah, selanjutnya 12 dibagi 5 tidak bisa. 12 dibagi 6 bisa. Nah, berarti 6 juga faktor dari 12. 12 dibagi 7 nggak bisa. 12 dibagi 8 nggak bisa. 12 dibagi 9 tidak bisa juga. Nah, 12 dibagi 10 kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa. 12 dibagi 11 tidak bisa. Nah, sekarang berarti tinggal dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 12 dibagi 12. Nah, 12 dibagi 12 hasilnya 1. Nah, jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, selanjutnya faktor persekutuan FP. Persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada dan di angka 12 juga ada. Oke, kita cek ya. Di angka 8 ada 1, di angka 12 juga ada 1. Kita lingkari. Nah, selanjutnya di angka 8 ada 2, di angka 12 juga ada. Kemudian 4 nih, 4 di 8 ada, di 12 juga ada. Nah, selebihnya sudah tidak ada lagi ya angka yang sama. Jadi angka yang melingkari ini adalah faktor persekutuannya. Oke, selanjutnya faktor persekutuan terbesar FPB. Nah, berarti kita lihat dari faktor-faktor persekutuan ini yang sudah kita lingkari tadi, yang terbesar. Nah, yang paling besar angka berapa? Angka 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Tuh, bisa dipahami ya? Oke, jika sudah, kita lanjut ke KPK. KPK dari 8 dan 12. Nah, dimulai dari K yang pertama, yaitu kelipatan. Nah, berarti kita tentukan kelipatan dari 8 dan 12. Oke, yang pertama, 8, kelipatan dari 8 yaitu 8 itu sendiri, kemudian 16, kemudian 24, kemudian 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Oke, kemudian kelipatan dari 12. Nah, kelipatan dari 12 berapa saja? Yaitu pertama 12 itu sendiri, kemudian 24, kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60, dan seterusnya. Nah, setelah kita tentukan kelipatan-kelipatannya, selanjutnya kita tentukan persekutuannya. Nah, sama seperti tadi ini, persekutuan adalah kita cari angka yang di 8 ada, di 12 juga ada. Nah, di sini angka yang sama yaitu 24 ya, sama 24. Di 8 ada, di 12 juga ada. Nah, yang selanjutnya yang kita cari lagi yaitu 48. 48 ada, di 12 juga ada. Nah, dan masih banyak lagi ya selanjutnya. Nah, kita biarkan dulu saja. Nah, sekarang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti dari kelipatan persekutuan yang kita sudah lingkari ini, kita pilih yang paling terkecil. Nah, antara 24 dan 48, yang paling kecil yang mana? Yang 24. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Nah, itu tadi perbedaan mendasar dari FPB dan KPK. Kalau FPB, kita uraikan semua faktor-faktornya. Sedangkan KPK, kita uraikan kelipatan-kelipatannya. Nah, kemudian kita tentukan persekutuannya. Kalau FPB, kita pilih faktor persekutuan yang terbesar.
kalau KPK kita pilih kelipatan persekutuan yang terkecil. Nah, metode ini disebut metode mengurai. Kita uraikan faktor-faktornya, kita uraikan kelipatan-kelipatannya. Nah, metode ini mudah dan enak sebenarnya, tapi akan jadi repot kalau angkanya besar. Nah, kalau angkanya besar, nanti jadi lama banget ngerjainnya. Oleh karena itu, kakak akan ajarkan dua metode yang umum digunakan untuk menentukan FPB dan KPK di sekolah. Nah, nanti kakak akan menggunakan metode pohon faktor. Nah, teman-teman sudah paham ya? Makanya adik-adik kakak hapus terlebih dahulu. Nah, tadi kakak sudah membahas tentang cara menentukan FPB dan KPK menggunakan metode mengurai. Nah, pada kali ini kakak akan menggunakan metode pohon faktor untuk menentukan FPB dan KPK. Nah, sebenarnya metode pohon faktor ini sudah sedikit kakak jelaskan pada materi sebelumnya tentang faktor prima dan faktorisasi prima. Namun, pada pembahasan kali ini kakak akan menjelaskannya kembali dan kakak akan jelaskan lebih detail lagi tentang metode pohon faktor ini, menggunakan pohon faktor ini. Oke. Nah, pertama, yang perlu diingat kalau kita mau mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor, nah adalah hafal bilangan prima. Nah, adik-adik masih ingat ya apa saja yang termasuk bilangan prima? Nah, yang termasuk adalah berapa aja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus ingat-ingat angka-angka tersebut ini, bilangan prima. Nah, biar lebih jelas, kita coba ke contoh soal berikut ini. Nah, contoh soal, tentukan FPB dan KPK dari 24 dan 60. Nah, kita tulis dulu di sini 24 dan 60. 24 dan 60 ini akan kita bagikan dengan bilangan-bilangan prima, mulai dari bilangan prima yang terkecil. Jadi, urut dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, kita langsung saja kita bagikan. 24 dibagi bilangan prima yang pertama, yaitu 2. Nah, 24 dibagi 2, nah sama dengan 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 masih kita bisa bagi 2 lagi, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti apabila hasil terakhirnya itu sudah bilangan prima. Nah, 3 itu termasuk bilangan prima kan? Nah, berarti kita stop sampai di sini. Oke, selanjutnya yaitu 60. 60 bagi 2 bisa ya. 60 bagi 2 sama dengan 30. 30 masih bisa dibagi 2. 30 bagi 2 sama dengan 15. 15 sudah tidak bisa dibagi 2. Berarti kita lanjut ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, 15 dibagi 3. Hasilnya berapa kira-kira? 15 bagi 3. Tuh, 15 bagi 3 itu 5. Nah, 5 itu sudah bilangan prima kan? Maka kita stop. Oke, selanjutnya kita tentukan faktorisasi prima dari 24 dan 60. 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau karena di sini 2-nya ada 3 buah, kita bisa tulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Terus selanjutnya yang 60. Nah, 2-nya ada berapa? Ada 2. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat, kalau kita mencari FPB, maka kita pilih perkalian faktor yang sama, kemudian pilih faktor yang terkecil. Oke, kita pilih perkalian faktor yang sama. Itu artinya, kita cari perkalian faktor di kedua bilangan tersebut ada. Kita lihat, 2 di 24 ada, di 60 juga ada ya. Nah, kemudian pilih pangkat yang terkecil. Di sini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, antara 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2, yang terkecil yang mana? Nah, yaitu 2 pangkat 2, ya kan, yang paling terkecil.
Kita tulis di sini. Oke, selanjutnya 3. 3 di 24 ada dan di 60 juga ada. Kemudian kita pilih pangkat yang paling terkecil. Nah, karena di sini tiga-tiganya sama, pangkatnya jadi sama. Kalau sama, kita tulis langsung saja di sini 3. Apakah masih ada angka yang sama lagi? Sudah tidak ada lagi ya. Nah, berarti FPB dari 24 dan 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, sekarang kita kalikan. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama dengan 12. Ketemu deh, FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita cari KPK-nya. Nah, kalau KPK kuncinya adalah tulis semua faktornya, kemudian angka yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Oke, kita tulis saja semua faktornya. Kita abaikan dulu pangkatnya. Nah, faktor dari 24 dan 60. Di sini ada angka 2, kita tulis angka 2, kemudian angka 3, dan angka 5. Nah, 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian angka yang sama, kita pilih pangkat yang besar. Oke, di sini angka yang sama adalah 2 ya. Ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, kita pilih yang besar. Nah, yang besar adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 3. 3-nya sama besar ya. Nah, ditetap. Selanjutnya kali 5. 5-nya cuma ada 1 saja. Berarti kita tulis. Udah deh, tinggal kita kalikan. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24 ya. Nah, 24 dikali 5 sama dengan 24 kali 5 sama dengan 120. Nah, ketemu deh. Jadi KPK dari 24 dan 60 adalah 120. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak punya beberapa soal nanti untuk adik-adik pelajari lagi. Tulis contoh soalnya ya, nanti adik-adik bisa mencobanya. Nah, di sini kakak akan memberikan adik-adik latihan soal agar adik-adik lebih memahami materi-materi yang tadi kakak bahas. Untuk latihan soalnya nanti adik-adik bisa mengerjakan ya. Nah, soalnya pertama, tentukan kelipatan 25. Yang kedua, tentukan dari 144. Yang ketiga, tentukan KPK FPB dari 6, 14, dan 50. Nah, adik-adik, ini untuk latihan soalnya. Di sini cuma ada 3 soal. Yang ini yang pertama yaitu tentukan kelipatan dari 25. Yang kedua, tentukan faktor dari 144. Dan yang ketiga, tentukan KPK FPB dari 6, 14, dan 50. Nah, untuk yang nomor 3, kalian bebas mau menggunakan cara metode mengurai atau cara pohon faktor. Itu terserah kalian. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.